Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hakim. Hari ini di minggu ke-14 ini, kita akan belajar tentang klasifikasi batuan beku dan juga batuan piroklastik. Kita akan mulai dengan terminologi. Yang digunakan pada batuan beku. Di sini, untuk mengklasifikasikan batuan beku, terdapat istilah di mana istilah ini menggambarkan tingkat keterdapatan mineral pada suatu batuan beku. Misalkan di sana di batuan beku ada yang disebut sebagai mafic dan ultramafic. Di mana mafic itu artinya basa, sedangkan felsic itu artinya asam. Jadi kita mengenal ada batuan beku basa dan batuan beku asam. Ada juga yang disebut sebagai batuan beku ultra basa atau ultramafic. Dan di antara batuan beku basa dan batuan beku asam, itu ada yang disebut dengan batuan beku intermedier. Di mana batuan beku ultra basa itu warnanya cenderung gelap, warnanya kehijauan, sedangkan batuan beku asam itu dia cenderung terang, warnanya lebih jelas dibandingkan batuan beku ultra basa. Ini salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah mineral silika. Jadi mineral silika ini bukan hanya kuarsa, tetapi ada juga mineral-mineral pembentuk batuan yang lain. Ada plagioklas, ada piroksen, ada amfibol, dan seterusnya. Kita akan lihat satu persatu. Jadi ketika kita klasifikasikan batuan beku, maka kita akan bisa melihat batuan itu apakah tergolong felsic, intermediate, mafic, ataupun ultramafic. Di sini, yang di bagian atas, ini adalah batuan beku yang sifatnya intrusif, ataupun jauh dari permukaan. Sedangkan yang kedua adalah batuan beku ekstrusif, yang terbentuk di dekat permukaan. Kalau kita lihat pada diagram ini, di bagian kanan, ini adalah batuan beku yang mempunyai tingkat silika yang rendah. Saya tunjukkan di sini. Di sini, jumlah silikanya rendah. Sedangkan semakin ke arah kiri, maka jumlah silikanya akan menjadi bertambah. Dan jumlah silika ini berbanding terbalik dengan jumlah sodium maupun potasiumnya. Sehingga semakin ke arah kiri, jumlah sodium ataupun Na dan potasium ataupun K itu akan semakin banyak. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat bahwa jumlah besi, magnesium, dan kalsium semakin ke arah ultra basa, jumlahnya akan semakin meningkat. Di sini kita bisa lihat juga bahwa batuan ultra basa akan terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi, sampai 1200 derajat Celcius, sedangkan batuan beku asam dia terbentuk pada temperatur yang lebih rendah. Sekarang kita masuk ke gambar-gambar. Kita akan lihat bagaimana bentuk batuan beku intrusif dan juga batuan beku ekstrusif. Seperti yang minggu lalu sudah disampaikan, batuan beku intrusif adalah batuan beku yang terbentuk jauh di permukaan. Karena dia membeku secara perlahan, maka kristal yang terbentuk ukurannya akan besar-besar seperti ini. Dan bisa dilihat tanpa menggunakan alat bantu. Ini adalah contoh-contoh batuan beku infusif. Ada granit, ada granodiorit yang mempunyai tingkat yang disebut sebagai batuan beku intrusif yang sifatnya basah. Kemudian ada diorit dan juga peridotit. Kebalikannya, batuan beku ekstrusif atau batuan beku yang terbentuk di dekat permukaan, dia mempunyai ukuran kristal yang jauh lebih kecil dibandingkan batuan beku infusif. Kalau kita lihat di sini, ini ada riolit. Ini adalah batuan beku ekstrusif yang asam. Kemudian ada andesit dan juga basalt. Bagaimana cara kita mengingatnya? Kalau saya, sewaktu mahasiswa dulu, ada jurusan di ITB, ini disebut sebagai Aeronautika. Mereka punya acara tahunan yang disebut sebagai Aero Expo. Nah, di Aero Expo itu, saya singkat sebagai AE, ketika kita ingin membuat sebuah acara, maka kita perlu yang dinamakan RAB. Coba, nah, acara Aero Expo membutuhkan rancangan anggaran biaya atau RAB. Dan yang kedua, untuk masuk menjadi pegawai Freeport Indonesia ataupun FI, maka ada proses yang disebut sebagai GDP
Graduate Development Program. Sehingga saya tuliskan AERAB FI GDP. Tetapi di tengah-tengahnya saya selipkan huruf G di sini. Dan ini yang akan menjadikan afanitik itu adalah batuan beku ekstrusif, di mana afanitik itu teksturnya sangat halus, dia akan membeku di dekat permukaan atau ekstrusif. Batuan yang terbentuk adalah riolit, andesit, dan juga basalt. Kebalikannya, fanerik adalah batuan beku yang mempunyai ukuran yang kasar atau bisa dilihat dengan tanpa bantuan loop. Dia adalah batuan beku intrusif. Contoh batuannya adalah granit, diorit, gabbro, dan peridotit. Sekali lagi diingat, semakin ke arah kanan, dia menjadi ultra basa, warnanya semakin gelap, jumlah besi dan magnesiumnya akan meningkat, dan jumlah silikanya akan berkurang. Sehingga, kalau kita lihat seperti ini, mana yang asam, mana yang basa, maka kita bisa bilang, yang berwarna gelap, ini adalah batuan-batuan yang sifatnya basa ataupun mempunyai silika yang rendah. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah batuan yang sifatnya asam. Ketika ukurannya kasar seperti ini adalah contoh batuan beku intrusif. Sedangkan ketika ukurannya halus, ini adalah contoh batuan beku ekstrusif. Yang sebelah sini ini adalah mafic, dan yang di bagian bawah ini adalah felsic. Bagaimana batuan itu bisa mengkristal? Jadi awalnya magma yang naik magma yang naik ke permukaan, dia itu mempunyai temperatur yang sangat tinggi. Kemudian karena berkontak dengan udara bebas, lama-lama magma itu mendingin, sehingga ada terbentuk kristalisasi batuan dari temperatur yang sangat tinggi sampai temperatur yang sangat rendah. Dengan berkurangnya temperatur, maka mineral itu akan tersolidifikasi ataupun terkristal, sehingga kita akan menjumpai mineral-mineral yang terbentuk di suhu yang tinggi, dan kita juga akan menjumpai mineral-mineral yang terbentuk pada suhu yang rendah. Ini yang disebut sebagai deret Bowen ataupun Bowen scale. Jadi mineral-mineral yang pertama kali terkristalisasi ini mempunyai temperatur yang tinggi, contohnya olivin. Sedangkan mineral yang terkristalisasi pada temperatur yang rendah ini yang membentuk mineral, contohnya kuarsa. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang disebut sebagai deret discontinue dan ada yang disebut sebagai deret continue. Apa itu? Jadi pada deret discontinue, kristalisasi mineral dimulai dari olivin. Untuk membentuk mineral berikutnya, komposisi unsur yang ada di dalam mineral tersebut berubah, sehingga tidak berhubungan antara olivin dan piroksen. Kemudian selanjutnya ketika piroksen terkristal, membentuk ketika temperaturnya turun, maka amfibol terbentuk, biotit terbentuk, maka antara biotit, amfibol, piroksen, dan olivin itu tidak mempunyai hubungan satu sama lain, sehingga sifatnya discontinue. Berbeda ketika kita melihat di bagian kanan, ini ada yang disebut deret continue, di mana mineral yang pertama kali terbentuk adalah mineral yang kaya akan kalsium, sedangkan mineral yang terakhir kali terbentuk dia akan kaya akan sodium ataupun natrium. Setelah itu setelah kedua mineral ini discontinue dan continue ini terbentuk, maka keduanya akan bergabung. Kemudian akan muncul mineral muscovite dan juga kuarsa. Di bagian atas, ketika temperaturnya tinggi, maka batuan yang akan terbentuk adalah ultra basa. Semakin ke arah bawah, batuan yang terbentuk adalah batuan beku asam. Nah, ini adalah proses kristalisasi magma, di mana kristalisasi magma dimulai dari pembentukan mineral olivin. Jadi ketika suhu mulai turun, maka akan terbentuk mineral-mineral lain, contohnya piroksen, amfibol, plagioklas, dan seterusnya. Dan kuarsa adalah mineral yang terakhir kali terkristalisasi dari deret Bowen ini. Ini adalah contoh mineral yang terbentuk di deret continue. Di bagian kanan ini adalah mineral yang pertama kali terbentuk. Yang ini adalah anortit.
Dan yang terakhir kali terbentuk adalah albit. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi anggota akhir ini maksudnya N-member. Jadi N-member dia kaya akan kalsium, dan N-member dari mineral yang kaya akan sodium. Dari batuan beku kita masuk ke batuan piroklastik. Jadi batuan piroklastik ini kadang-kadang diklasifikasikan sebagai batuan beku. Kenapa? Karena dia terbentuk dari letusan material vulkanik. Untuk mengklasifikasikannya, umumnya dilakukan berdasarkan ukurannya. Ketika batuan piroklastik itu berukuran kasar, lebih dari 6 cm, ini yang disebut sebagai blok atau bom. Ketika dia berukuran antara 2 sampai 6 cm, 0,2 sampai 6 cm, ini yang disebut sebagai lapili. Sedangkan yang berukuran kurang dari 2 mili, ini yang disebut sebagai ash. Nah, kita bisa lihat di sini ada batuan tufa atau tuf, ataupun batuan yang terbentuk dari erupsi dari gunung. Misalkan ini di Gunung Sinabung, dia akan membentuk batuan seperti ini. Ini yang disebut sebagai batuan piroklastik. Contoh-contoh lain dari batuan piroklastik, ada batuan yang disebut sebagai ignimbrite, ada yang disebut sebagai bom. Kita sudah belajar apa itu bom. Kemudian ada juga bentuknya besar seperti ini adalah volcanic bomb. Karena ketika ini saya ambil fotonya di Anyer, ketika Krakatau meletus, kemudian batunya terlempar. Ini adalah contoh batu yang terlempar dari Krakatau. Ataupun juga di sini ada welded tooth yang saya foto dari Kasongan. Kita bisa lihat batuan ini mempunyai perlapisan, karena ketika abu itu mengendap kemudian tertumpuk oleh material yang baru, dia itu akan terkompaksi sehingga seakan-akan batuan piroklastik ini terlaskan atau yang disebut sebagai welded tooth. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang deret bowen, kita belajar apa itu batuan beku intrusif dan ekstrusif, dan juga kita belajar tentang klasifikasi dari batuan piroklastik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.